kemarahan saya bukan karena apa-apa, bukan karena mirip ini. Kalau nggak percaya ya itu dulu asal pernah, kemudian boleh dilihat ya, tukang-tukang lukisan itu muka saya banyak. Enggak tuh saya enggak lu lukis gue, muka gue enak aja. Enggak pernah kayak gitu ya. Jadi sama sekali enggak sekejam itu saya. Enggak sekejam kayak gitu. Nah, ya itu. Sekali lagi kalau dibilang mau tarik ke masalah hukum atau tidak, saya menghindar. Oleh karena itu, karena menurut saya sudah tepat mewakili. Yuk kita ngomong, kalau memang mau ngomong, lu mau ngomong apa? Kayak gitu istilahnya kan gitu. Tapi sebelumnya untuk menunjukkan niat baik, berhenti dulu dong itu, ya kan? Baru kita ngomong. Jadi bisa diasumsikan mereka keluar setelah ada pernyataan dari kita. Jadi kita seolah-olah, mohon maaf kalau saya salah, seolah-olah kita dipita komplit harus menyetujui itu. Gitu. Jadi mungkin saya nggak kepengen menjawab mau saya bawa ke ranah hukum atau enggak. Makanya Hana tadi ditanya bukan memperingatkan keras, tapi menghimbau. Ya. Jadi mudah-mudahan ya kita sesama anak bangsa saling mengerti lah. Ya, bahasa Indonesia kita proklamarkan, kita proklamirkan dari tahun berapa itu? 28 ya. Mudah-mudahan kita sama-sama mengerti bahasa kita sendiri. Terima kasih. Ya, berarti komunikasi ya Om Indra yang diutamakan di sini gitu. Baru selanjutnya nanti akan ada langkah-langkah lainnya yang mungkin bisa tidak memberatkan pihak-pihak tertentu. Kalau bisa saya rangkum sedikit. Mbak Hana mau menambahkan atau saya bisa lanjut? Ini ada banyak sekali pertanyaan Mbak Hana. Dari saya sudah sejalan sama Om Indra kok jawaban saya. Oke, baiklah selanjutnya ini juga ada pertanyaan dari rekan media kita Warta Kota yang bernama Kim. Di sini Kim bertanya mengenai yang pertama ini untuk Pak Deindro. Pak Deindro ini kan dan beliau juga mendoakan agar kita semua selalu sehat. Untuk Pak Deindro juga selalu sehat, tetap berkarya. Terima kasih semuanya. Nah di sini ini mengingat lagi kembali cerita dari Om Indro bahwa film Warkop DKI masa kini itu dimulai dari Warkop DKI Reborn hingga terbaru film Warkop DKI Kartun. Itu adalah bagian di mana untuk melestarikan nama Warkop DKI untuk nantinya, untuk di masa yang akan datang. Dia bercerita seperti itu, sangat diingatnya. Nah, dengan sekarang munculnya Warkopi, apakah mungkin ini bisa dibilang tidak sejalan dengan upaya pelestarian Warkop DKI yang sudah Om Indro jalankan? Itu untuk Om Indro. Dan dari Kim juga ada untuk Mbak Hana. Nanti mungkin bisa dijawab bergantian. Kalau untuk Mbak Hana, bisa tidak memberitahu kepada kami apa saja sih kerugian yang dialami? Baik ini dari sisi materi ataupun non material setelah munculnya Warkopi ini nih sekarang. Lalu apa yang akan dilakukan? Mungkin kalau apa yang akan dilakukan tadi sudah disampaikan sedikit oleh Om Indro ya. Yang penting komunikasinya dulu dan dihentikan dulu nih gitu. Tapi atau mungkin Mbak Hana punya pendapat lain dan ada jawaban lain untuk Om Indro, Mbak Hana, silakan Mbak. Om. Ya dulu ya. Silakan. Ya. Tadi saya kepengen diulang pertanyaan supaya jelas, Mbak Anggi. Ya, jadi gini Om. Jadi mungkin ini sangat mengingat bahwa ucapan dari Om Indro ini melestarikan. Ya betul. Tapi dengan munculnya Warkopi, ini tidak sejalan dengan usaha Om Indro untuk melestarikan Warkop DKI untuk dari dulu, sekarang hingga nanti di masa yang akan datang. Sepertinya berbeda arah, berbeda tujuan, dan apakah mungkin ini upaya pelestarian yang Om Indro lakukan dikacaukan? Mungkin saya bisa merangkumnya seperti itu. Ya, betul. Saya memang inginnya melestarikan, bukan mengganti. Kita berkesenian, kita paham betul. Seorang seniman tidak ada yang bisa menggantikan. Oleh karena itu saya juga nggak berusaha bikin grup baru. Warkopes misalnya, kayak gitu ya. Nggak kepilih. Karena
karena memang tidak ada yang bisa mengganti. Kita lihat aja Gepeng Pelawat Seribu. Ada anaknya namanya Tatang. Itu mirip sekali Gepeng. Cara-caranya mirip sekali. Tapi itu juga nggak bisa menggantikan Bapak. Banyak hal. Bagaimana kebesaran nama Avandi, ada anaknya namanya Bu Kartika, tetap beda. Avandi sendiri akhirnya Kartika. Nggak akan dia bisa, tidak ada yang bisa menggantikan Basuki, nggak ada yang bisa menggantikan Raden Saleh, nggak ada yang bisa menggantikan semua seni. Jadi memang melestarikan. Ketika kita mengatakan melestarikan, tentunya punya konsep, ya. Punya konsep, bukan asal gitu ya. Konsepnya ada, nggak sembarangan. Sebelumnya kita punya sebuah survei, sebuah riset. Seperti apa sih kita menjalani konsep untuk bisa melestarikan. Dan kemudian akhirnya terjadi report sampai report 4, bahkan sampai kartun. Itu ada konsep. Nah, ketika kita ngomong konsep, tentunya ada sebuah kepanitiaan, kan seolah-olah gitu kan. Ada orang yang mengerti konsep. Siapa yang mengerti? Ya, nyawa kok. Dan untuk itu, ketika saya ada, ya pasti akan saya wakili. Seperti apa dari karakter. Jadi kalau pertanyaannya tadi, apakah ini bisa digolongkan dalam melestarikan waktu? Ya mohon maaf, saya katakan tidak. Mereka nggak pernah hubungin kita, mereka nggak ngerti apa konsep melestarikan. Bahkan mohon maaf, pelaku-pelakunya nggak kepengen ketemu saya. Saya belum bawa yang angkat masyarakat, bukan gitu kan? Enggak gitu. Jadi mohon maaf, saya juga bilang masuk sebagai orang-orang yang melestarikan. Walaupun kami sadari betul kami itu dibentuk. Anda boleh tanya fans clubnya waktu itu kita libat kegiatan, jangankan warga, kegiatan saya pribadi. Bahkan mohon maaf, saya harus terima kasih sama Presiden. Nggak mungkin ada waktu kalau ada fans waktu, kalau nggak ada penggemar waktu, itu kita sadari betul. Bahkan istri saya meninggal, itu yang ngurus-ngurus, ya banyak lah yang itu fans Marco. Sebetulnya kita kerjasamanya bagus banget. Dan kita gampang kok ditemuin. Ya saya punya Instagram, ada hubungi kemari kalau mau ini itu, dan pokoknya mudah. Jadi sekali lagi bukan mau karena sakit gitu, enggak. Mereka sendiri kan sebetulnya yang membuat itu. Mereka berpikir ini dimulai dari yang mirip saya kalau saya boleh ngomong. Terus kemudian ada yang meng-create, wah ditarikin yang mirip yang lain jadi satu. Sebelumnya ini karena ininya resminya kayaknya sekarang namanya Warkopi, sebelumnya maunya Warkop KW kayaknya ya, kalau saya lihat di YouTube itu Warkop KW ya, Warkop KW. Ya sampai segitu. Kalau pertanyaannya bahwa makanya tadi saya minta dijelaskan lagi, pertanyaannya bahwa mungkin jadikan pelestari Warkop, tidak, dia nggak ngerti, bahkan nggak ngerti tata krama, mohon seperti anak. Dan satu lagi, kalau sudah jadi begini kan udah enak, udah jadi nggak enak kayak gitu ya. Saya harus ini udah ada dewasa deh kalau mau diadakan apa pembicaraan segala macam, karena konsepnya memang beda. Melestarikan waktu itu kan individu, mungkin tidak ada yang melestarikan di jiwa. Bahkan anak-anak pun ya sampai sekarang
pengen tahu sebetulnya jiwanya warkop sebetulnya gimana. Gitu. Jadi itu kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Om Indro. Sekarang Mbak Hana tadi ada yang nanya soal kerugian nih Mbak. Apakah sudah bisa disebutkan kerugiannya baik yang material atau non material? Gini loh, lembaga Warkop DKI itu kok kayak nggak mikirin kerugian materialnya ya. Maksudnya kita beneran melihatnya sebagai apa ya, hilangnya penghargaan terhadap hak yang kita punya gitu dan tata krama. Jadi secara material kita sama sekali kok nggak sekarang kita nggak fokus ke sana gitu loh. Kalau yang imaterialnya justru kita dapat nama jelek sebenarnya, lembaga Warkop DKI. Dari siapa? Dari Falcon. Kenapa? Karena kita udah kerjasama sama Falcon. Terus tiba-tiba kita kayak tidak bisa menjaga bahwa yang udah kita jual kayak ini ada orang lain juga yang jualan loh gitu. Kita ditegur. Itu lebih menurut kita yang selama ini kayaknya berusaha taat gitu ya, sama ada perjanjian sama apa, kita berusaha untuk di jalan yang benar. Kita dapat teguran keras, itu kerugian besar buat kita gitu loh. Itu sih kalau ada yang mau menambahkan dari anak lembaga yang lain. Silakan perwakilan dari lembaga Warkop DKI yang ingin menambahkan. Mungkin kalau tidak saya akan melanjutkan lagi ke pertanyaan lainnya karena saking banyaknya pertanyaan ini, namun waktu kita sangat terbatas, tinggal 10 menit lagi. Saya mungkin hanya akan melanjutkan dengan 2 pertanyaan saja ini. Mohon izin, jadi silakan. Apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, kalau gitu saya izin melanjutkan ya untuk Mbak Hana, Om Indro dan juga rekan-rekan lainnya. Ini saya mendapatkan pertanyaan dari, kalau ini agak sedikit berbeda pertanyaannya. Kalau yang tadi kita membicarakan mengenai adanya warkopi yang diproduksi gitu ya kan, dan tidak bisa dibilang izin, tapi belum adanya komunikasi sebelum itu resmi tayang. Kalau yang ini pertanyaannya adalah seperti ini. Dari Ayonita Haryanja, First. Apakah sejauh ini ada tindakan khusus bagi ketiga personel Warkopi yang memerankan gaya Warkop DKI? Khusus untuk mereka yang memerankan. Apakah ada tindakan? Ya Om, jadi kalau tadi kan kita membicarakan mengenai produksinya, tentang perizinannya dan komunikasi. Kalau ini apakah dari Om Indro dan juga lembaga, ini apakah ada tindakan khusus bagi para personel Warkopi yang memerankan gaya Warkop DKI? Para personelnya, para pemainnya. Tindakan dari kami ya, maksudnya ya Kak Anggi? Ya, betul Mbak. Tindakan dari Indro Warkop atau lembaga Warkop dalam menyikapi 3 personel tersebut. Oke, Mbak Hana, Papa. Ya, tindakan dari kami adalah karena ini sudah menjadi viral. Sementara yang seperti Hana bilang bahwa kita dirugikan lebih material. Material bisa saja kemudian rugi kalau tiba-tiba hubungan dengan kita, lo nggak bisa jaga kontrak kita loh. Bisa saja jadi material. Walaupun selama ini kita nggak terpikir itu, kita lebih pada dasar kepercayaan, lebih semua kita kekeluargaan. Ditanyakan pada Falcon, hubungan kami dengan Falcon pun seperti hubungan kami di keluarga ini. Jadi kita kepinginnya begini, kita dituruti. Jika kemudian Falcon seolah dihianati, kita kemudian menjadi masalah. Kalau tindakan kepada mereka kayak gitu, sampai sekarang sih belum kepikiran ya tindakan apa, mau apa dilaporin. Kita kan makanya menghimbau, udahlah berhenti. Kalau mau ngomong ya ngomong apa, karena kalian udah mendahului. Gitu. Hana tadi bilang surat itu 2 kali masuk, 2-duanya nggak ada permintaan izin sama sekali.
cuma pengen ngomong, bahkan yang terakhir menjembatani ketika orang itu. Jadi kalau tadinya meminta tanggapan seolah-olah ini manajemennya, ini sekarang menjembatani. Yang saya tangkap gitu ya, yang saya tangkap dari saya kan juga ditemui nama negara ini kok menjembatani ini sekarang kayak gitu. Jadi emang jadi kasihan nama yang tiga itu ya. Yang tiga itu kayaknya nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti apa-apa dia gitu. Kalau sampai tadi ada yang bilang tindakan apa, ya ampun, belum kan tindakannya, oke, udahlah stop dulu lah karena kalian udah mulai gitu ya. Ya patut disayangkan. Coba kita sebelum itu ngomong-ngomong dulu apa segala beda gitu. Dulu yang di asal gitu yang tadi saya dapat itu enak banget, keluargaan benar sama saya ya, menengok saya sakit dioperasi, dia nengok beberapa kali, masih pakai dinas, dia orang dulu kita bilangnya DLAJR, dishub orang dis. Jadi ya kita kepengen, makanya tadi saya bilang mudah-mudahan kita bisa mengerti bahasa kita sama-sama. Yuk mari kita ikuti itu, nggak usah sampai ada apa-apa lah kepenginnya ya. Terima kasih ya Indra jawabannya. Ada yang ingin menambahkan lagi Mbak Hada, Mbak Ana, atau yang lain sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir? Ini lumayan pertanyaan terakhir dari satu orang tapi ada 3 nih pertanyaannya. Ya mungkin Satria dulu. Satria suaranya masih nggak ada, Sat. Silakan Mas Satria. Oh, suaranya hilang. Oke, aku coba bantu Satria dulu untuk jawab dari sisi anak-anak lembaga Warkop ya. Kalau misalkan pertanyaan tindakan khusus untuk 3 orang yang menyerupai Warkop ini, dari kami jelas belum bisa ada, Mbak Anggi. Kenapa? Simply karena kami nggak kenal. Kami justru menyayangkan bahwa belum kenal, tapi kami mendapat cap arogansi, kami mendapat cap kenapa sih tidak memberi kesempatan ini itu, tanpa memberikan kami kesempatan untuk bisa memberitahu kepada mereka sebelum kita perlu memberitahu akhirnya kepada semuanya bahwa adanya lembaga Warkop ini bukan sia-sia. Kami didirikan oleh bapak-bapak kami dengan alasan karena Warkop tidak akan redup, karena Warkop tidak akan berhenti sampai 3-tiganya meninggal dunia. Ini yang perlu digarisbawahi, artinya ketika ada lembaga Warkop, ada konsekuensi dari situ untuk hal apapun yang berkaitan dengan Warkop DKI. Kami kebetulan diajarkan sekali sejak kecil untuk sadar hukum, untuk sadar hak dan kewajiban. Apapun yang kami lakukan sebagai pribadi, itu harus berdasarkan memperhatikan dulu hak dan kewajiban orang lain. Nah, kalau dibilang kasihlah kesempatan, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka sudah dewasa kok, Mbak Anggi. Pada saat mereka dikumpulkan, pada saat mereka bertemu dan akhirnya mereka katakanlah berkarya, mungkin awalnya tidak tahu, tapi apakah tidak terganggu dengan keadaan yang akhirnya makin lama makin memviralkan mereka bertiga. Justru dengan viral harusnya ini benar nggak ya? Ini sudah sesuai belum ya? Apakah gue berhak untuk menjalankan euforia ini? Nah, itu udah nggak bisa dibilang lagi bahwa mungkin mereka nggak paham ada lembaga. Oke, kita kasih paham sekarang dengan baik-baik gitu. Mungkin dari aku tambahannya itu, bahwa bukan alasan mengenai tahu atau tidak tahu. Semua orang akan tidak tahu kalau tidak mau tahu gitu ya. Mungkin Satrio tadi kayaknya ada yang mau ditambahin, silakan Sat. Ya ini saya bisa langsung berikan tanggapan saja nggak dengan apa kehadiran Warkop DKI yang ketiga tokoh yang menyerupai Warkop DKI ini. Silakan Mas, silakan. Iya, jadi ya seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Hana dan Om Indro, kalau memang Om Indro sudah sakit hati, ya pasti secara tidak langsung ya anak-anaknya juga
merasa sakit dan tersinggung gitu. Kenapa? Karena saya melihat begini, perjuangan bapak saya, Dono Warkop, Kasino, Om Indro itu ya memang sudah disampaikan tidak dilalui secara instan gitu. Mereka tidak seperti membuat instan dalam hitungan menit sudah jadi gitu dalam segala sisi. Ya, mereka itu jatuh bangun gitu untuk mempertahankan Warkop DKI. Bahkan sampai saat ini ya Om Indro masih konsisten gitu. Di usianya yang sudah nggak lagi muda, gitu, yang sudah saya anggap sebagai bapak saya itu membawa bendera Warkop gitu. Mereka terbentuk dari persahabatan gitu yang bagi saya nggak ternilai harganya, yang mahal. Bahkan yang bisa memisahkan mereka ya cuma maut. Dan kemudian ada pihak manajemen yang tiba-tiba memanfaatkan 3 karakter ini untuk dikomersilkan tanpa sepengetahuan dan izin dari Om Indro dan anak-anaknya. Ya itu bagi saya perbuatan tidak beretika gitu. Kalau ujuk-ujuk dikomersilkan kok rasa-rasanya ini nggak sebanding dengan perjuangan ayah-ayah saya yang sudah jerih payah sampai ke tahap itu gitu. Karena saya pribadi menilai ya saya lebih menghargai dari Warkop DKI saya belajar menghargai proses daripada hasil gitu. Jadi karena itu ya pihak manajemen secara nggak langsung mencederai perjuangan hidup ayah-ayah kami dan juga menyakiti hati kami gitu. Baiklah Mas Satrio, untuk Mbak Hada, Mbak Hana, dan juga Om Indro sudah dijawab. Untuk pertanyaan terakhir ini ya, untuk di sesi press conference kita pada siang menuju sore hari ini dari Liputan 6, dari jurnalis kita yang bernama Wayan Diananto. Beliau mempertanyakan 3 pertanyaan, tapi untuk yang pertama ini sudah dijawab tadi mengenai tindak lanjut dari pihak sana kepada Om Indro mengenai masalah ini, tadi sudah dijawab. Dan jadinya saya melanjutkan ke pertanyaan 2, yaitu dengan munculnya Warkop abal-abalan yang belakangan ini lagi viral. Apakah mungkin ini adalah pertanda bahwa awareness atau kesadaran publik terhadap haki yang tadi sudah sempat disebutkan ini berarti masih rendah? Dan selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Mas Wayan, apakah ada langkah-langkah preventif ke depannya agar kejadian semacam ini tidak akan terulang lagi di perfilman Indonesia? Itu 2 pertanyaannya. Silakan bagi yang ingin menjawab, Mas Satrio, Mbak Hana, Mbak Hada, Om Indro, dan siapapun. Anak-anak gimana? Saya duluin ya. Ya, Saya duluin. Ya, pertama tadi apa? Saya nggak kepingin salah. Ya, yang kedua tadi ya, yang pertama udah terjawab. Yang kedua, betul. Yang kedua ini ada beberapa orang dan di sini Mas Wayan menyampaikannya dengan bahasa bahwa bukan Warkop yang sesungguhnya, namun Warkop abal-abal nih belakangan ini yang muncul gitu. Ya. Pertanyaannya, dengan munculnya Warkop yang bukan not so Warkop gitu ya, apakah mungkin ini pertanda bahwa kesadaran publik terhadap haki ini masih rendah gitu untuk kita sebagai awam? Mungkin bisa dikatakan begitu. Dan menurut saya kemudian ini harusnya sih menjadi hikmah. Harusnya menjadi hikmah. Saya sempat kemarin ada salah satu media yang menaikkan mengenai hak cipta, hak kekayaan intelektual. Saya senang banget. Kenapa? Mudah-mudahan ini sih terpicu karena kita ini ya, kasus ini. Karena hikmahnya adalah kita menjadi paham, menjadi tahu. Jadi nggak ada lagi saya disangka, ya saya nggak sakit hati kalau itu ya.
Tuhan aja nggak mikir, nggak minta izin Mas Indro atau Om Indro untuk bikin orang yang mirip. Iya, saya nggak mempersoalkan mirip. Saya nggak mempersoalkan miripnya. Saya tadi udah jelaskan mempersoalkan ketika dia menjadi marketing, kan kok kebetulan kita dilindungi hukum itu. Saya juga nggak mempersoalkan mereka niru-nirunya kayak gini kayak gitu. Walaupun saya juga mempersoalkan ketika terus dibikin editan seolah-olah saya dan anak saya nonton dan senang-senang aja. Nggak pernah saya nonton. Saya nggak pernah nonton. Ya, saya gaptek. YouTube nggak ngerti, tiba-tiba semua di WA segala macam. WA saya, Ndro, udah izin dulu belum? Gini. Ada juga dan aku diamin aja, Ndro, diamin aja. Sama sekali aku nggak mau ada yang bilang, udah kaya. Ini orang cuma baru mau nyari, bukan itu, ya Allah, kita juga nggak kaya-kaya amat. Ya. Enggak, kalau kayak gitu mas saya larang tuh, yang bikin lukisan, bikin potret tuh, tukang-tukang ada yang wah bagus banget, saya aja nggak sanggup belinya, gitu ya. Tapi ya itulah, enggak, bukan itunya, bukan mau menyetop rezeki sama sekali, enggak. Demi Allah, demi Rasulullah. Gitu ya, jadi saya sih menginginkan bahwa ini titik tolak dari kecuekan orang terhadap hak kekayaan intelektual. Secara budaya memang kita kemudian memang belum seperti itu. Bahkan ya kadang-kadang kita nggak ngerti yang mana niru, mana plagiat, mana parodi. Kadang-kadang kita nggak bisa membedakan gitu. Mana plagiasi, mana parodi. Jadi saya kepengen sih ini bukannya apakah pertanda bahwa kita mungkin kemarin-kemarin ini pertanda, tapi dari mulai sekarang saya sih kepengennya ini mengedukasi kita semua. Sekali lagi mengedukasi kita semua mengerti ada hak kekayaan intelektual yang harus kita perhitungkan. Mbak harus ditakutin, Mbak, wah karya kita harus kita perhitungkan. Mungkin saja misalnya kita bisa ada komunikasi. Apa tuh? Semuanya langsung fokusnya beda. Apa itu? Mungkin ada yang kepencet, Om. Iya. Atau untuk, ya setuju dengan Om Indra, berarti tidak cuma mereka yang ada di dunia perfilman, tapi juga kami sebagai awam juga harus mengerti mengenai haki gitu ya. Iya. Jadi mungkin ini mudah-mudahan ini titik tolak dari sebuah edukasi bahwa ada yang namanya hak kekayaan intelektual yang harus kita hormati, gitu. Dan hak kekayaan intelektual itu bukan hanya sebuah konten ini itu, tapi grup ini juga ini adalah sebuah hak kekayaan intelektual kami, gitu. Bahwa ada yang namanya Dono Kasino Indro jadi satu, menambahkan liriknya Warkop DKI, Dono Kasino Indro, hal-hal seperti itu. Yang ketiga apa tadi? Oke, yang ketiga ini sebenarnya langkah-langkah preventif ke depan sih Om, mengenai seandainya kasus ini sudah selesai, bagaimana langkah preventif mungkin dari Om Indro atau dari lembaga agar tidak ada lagi nih kejadian serupa yang akan terjadi dan kemudian masalahnya tidak akan pernah berakhir. Ya, langkah preventifnya adalah edukasi ini kalau mudah-mudahan edukasi ini ditangkap oleh semua pihak, semua orang. Ya, kita mungkin sebagai bangsa yang sebetulnya harusnya sudah maju, karena kita lihat ya pemerintah kita juga kegiatan untuk memajukan bangsa ini. Sebagai bangsa yang kalau saya sih nggak tahu, dalam doa saya setiap hari pengen maju. Ya Allah berikanlah Indonesia maju. Itu segala macam. Ya. Saya sih kepinginnya sebagai bangsa yang kepingin maju, sebagai bangsa yang kepingin pandai, bukan sekedar pintar. Saya sih kita mulai belajar banyak mengenai ini semua, gitu, termasuk di dalamnya ya, intelektual. Itu sehingga ya inilah langkah preventifnya, karena kita semua menjadi tahu, ya inilah menjadi hal yang preventif gitu. Itu dari saya. Berarti ini juga dapat dibantu oleh rekan-rekan media yang bergabung untuk memberitahu bahwa ini adalah
edukasi yang dipelajari untuk semuanya, bukan hanya pemeran, bukan hanya orang di balik layar, depan layar, mereka yang memiliki ide, tapi sebagai saya pun misalnya orang awam juga harus tahu agar tidak terjebak di komunikasi yang kurang menyenangkan seperti ini, begitu ya Om ya? Kalau bisa ada satu hal yang saya kepengen boleh tambahin ya, boleh tambahin. Saya melihat sebetulnya teman-teman banyak yang mengerti. Terbukti seperti apa? Terbukti ketika mereka menjadi host. Jadi host itu kan haruslah ya, ada ketentuan dari broadcast, lu jadi host ini ada bintang tamu, tolong digarap kayak gini gitu kan, kira-kira gitu kan. Tapi mereka entah sebelum entah sesudah, mereka telepon saya secara pribadi. Mas Indro, Om Indro, ini udah minta izin lo belum? Gue bahkan nggak kenal, gue baru minta izin. Bahkan mereka memperkenalkan diri atau enggak, menghubungi apalagi gitu ya. Jadi ya itu ada orang yang paham. Oke. Ya, jadi ada orang yang paham. Nah, dengan adanya seperti ini, syukur-syukur juga teredukasi semuanya. Dan untuk teman-teman artis, Anda tuh berhak punya hak kekayaan intelektual yang juga bisa dikuatkan dengan hukum. Ya. Sekarang itu udah terbuka banget. Ya, misalnya apa ya? Misalnya mohon maaf, Ayah Jaja Miharja dengan apaan tuh? Itu bisa dicatat sebagai hak kekayaan intelektualnya Jaja Miharja. Hal-hal seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini teredukasi semua, teman-teman juga udah mulai sadar. Yuk silakan bikin hak kekayaan intelektual Anda semua seperti apa ya, terutama yang punya ciri khas gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan semuanya oke. Jadi saya juga sebagai host juga memiliki peran yang penting ini Om. Ini untuk memberikan edukasi juga kalau seandainya suatu saat ada pembahasan soal haki dan lain-lain ya Om ya. Betul. Ini agar masyarakat luas semakin mengerti dan semakin membatasi langkah untuk ke arah yang tidak benar. Benar gitu ya Om ya. Baiklah, selanjutnya ini karena waktu kita juga sudah lebih dari 10 menit. Ini saya mempersilakan untuk dari perwakilan dari masing-masing orang dari Lembaga Warkop DKI untuk menyampaikan pesan-pesan untuk rekan media, termasuk juga untuk Om Indro. Silakan untuk sebagai penutupan di acara Friends for Fans kita di hari ini. Silakan, siapa yang mau duluan? Singkat saja mungkin, mengingat waktu kita juga sudah terbatas. Mungkin dimulai dari penutup dari Papa dulu ya. Baik. Oke. Baik. Sekali lagi teman-teman media, anak-anakku, Mbak Anggi terutama nih ya, nggak bosan-bosan ngelihatnya ya, ngomongnya juga enak. Daftarin, jangan lupa hak kekayaan intelektual ya, supaya nggak ada yang nyaingin Mas. Jadi gitu, terima kasih tentunya dari lubuk hati kami yang terdalam, dari saya, bapaknya, anak-anak. Terima kasih sekali perhatiannya. Forum ini bukan diinginkan menjadi sebuah forum yang pro kontra sama sekali. Kalau di luar sana netizen berhak aja, silakan mau memaki saya, mau pro saya, silakan. Yang paling penting satu, marilah kita tetap menjadi warga negara Indonesia yang tidak terpengaruh apa-apa. Anda boleh kok, saya bahkan boleh benci sama Mas Kasim, tapi saya nggak boleh bunuh Mas Kasim, saya nggak boleh memusuhi Mas Kasim. Kita sama-sama abang kayak gitu. Dan marilah kita sikapi semuanya dengan sebuah kebijakan dengan kepala dingin, bahwa selalu ada hikmah dari semuanya dan selalu ada ilmu dari apa yang terjadi sekarang. Saya pikir itu saja. Baik, Dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya dan semoga apa yang kami nyatakan bahwa ini sebagai kami mohonkan ini sebagai sebuah hal yang bersifat edukatif bisa tercapai. Terima kasih Om Indro. Selanjutnya Mbak Mas, silahkan yang ingin menanggapi, memberikan closing statement untuk rekan media di hari ini.
Ya, jadi kalau dari Lembaga Warkop DKI, kami mengucapkan lagi terima kasih untuk rekan-rekan media yang bersedia mendengarkan isi hati pikiran kami untuk Bapak Ke, Om Indro, dia yang memang jadi bapak kita. Saya sangat rasakan itu. Terima kasih juga mendukung lembaga Ya, Nak. hal ini. Karena yang kenal lembaga nih, yang paling kenal lembaga nih, Om Indro sangat mendukung kita. Dan intinya Lembaga Warkop DKI lagi-lagi menghimbau untuk berkreasi, tapi menghormati hak kekayaan intelektual, menghormati tata krama. Itu aja sih intinya dari kita. Dan ya kalau misalnya mesti berhenti dulu, jangan takut untuk berhenti dulu. Rezeki nggak kemana kok. Berhenti, Setuju. pikir dulu, rasakan dulu, nggak akan kemana-mana kok. Bener. Itu aja dari kami. Makasih Mbak Hanam. Selain itu, mungkin ada yang lain? Sebelum kita akhiri press conference hari ini, silakan. Saya boleh ikut menanggapi terkait masalah ini. Gitu. Ya, pada intinya ya kita tidak mempermasalahkan sih sebenarnya kemiripan dari ketiga tokoh yang menyerupai Warkop DKI. Tetapi memang ada